Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan yang baik. Kita tetap sehat dan dalam anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan mari pagi ini kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu dengan sebuah tema, yaitu melatih pendengaran. Mari kita membaca Bapak Ibu di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tentang apa yang namanya mendengar. Tahukah Bapak Ibu, menurut para ahli, kemampuan mendengar manusia sejak ia lahir bisa mencapai sekitar 20 ribuan jenis suara. Namun karena sering dipukul oleh orang tua atau mungkin mengalami apa yang namanya benturan dan sebagainya Bapak Ibu, maka kemampuan manusia untuk mendengar sejak usia remaja mengalami penurunan dan hanya mencapai sekitar 10 ribuan jenis suara. Dalam sebuah riset, ternyata ditemukan bahwa kemampuan mendengar manusia memiliki 5 kecenderungan Bapak Ibu. Kecenderungan yang pertama adalah tidak peduli. Yang kedua adalah pura-pura. Yang ketiga adalah selektif. Yang keempat adalah atentif. Dan yang kelima adalah empati. Nah, dari 5 kecenderungan ini, Anda ada di area apa saat ini? Nah, sangat disayangkan Bapak Ibu. Dalam mendengarkan firman Tuhan, seringkali ada banyak orang Kristen tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, sebenarnya Tuhan rindu pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan menuntut kita untuk apa yang namanya yaitu keseriusan, kesungguhan, dan juga ketulusan. Dan ini merupakan sebuah tanggung jawab kita Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita pada hari ini? Bukankah ketika kita sudah ditebus, kita dibenarkan, kita diampuni? Mari hari ini kita harus menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Namun masalahnya yang terjadi sebaliknya. Ada banyak orang-orang Kristen ketika di gereja, ketika ia duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan, mereka lebih memilih untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih suka bergosip, mereka lebih suka sibuk dengan bermain handphone di gereja. Bahkan mereka acuh tak acuh karena mereka tidak tertarik dengan si hamba Tuhan atau pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Mungkin bagi mereka khotbahnya tidak menarik, khotbahnya membosankan, khotbahnya menjemukan, tidak lucu, ya, tidak ada humor dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi alasan-alasan mengapa beberapa orang tidak atau enggan mendengarkan firman Tuhan. Dan sangat disayangkan, sikap yang seperti inilah yang banyak dibangun oleh orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Saya berdoa kiranya hari ini kita boleh menjadi pendengar firman yang baik. Mari kita harus melatih pendengaran kita, melatih telinga kita Bapak Ibu untuk mendengar firman Tuhan. Mari pakai telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang bersifat rohani. Karena inilah yang justru membangun iman kita, membangun kerohanian kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang makin mengenal Tuhan, makin dewasa di dalam pengenalan kita kepada Allah, dan kita bertumbuh
secara rohani, dan kita boleh semakin hari boleh menjadi berkat dan hidup kita berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Saya berdoa biarlah hari ini kita boleh semakin menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Mari biarlah hari ini kita mau mendisiplinkan diri kita untuk melatih telinga kita untuk mendengar apa yang namanya firman Tuhan. Sebab barang siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka ia akan disebut berbahagia. Dan orang-orang yang mentaati dan ia mau mendengarkan firman Tuhan, maka mereka pasti jauh lebih diberkati Tuhan. Saudara pilih diberkati atau tidak diberkati, semua adalah merupakan pilihan kita. Kalau Anda ingin diberkati dan jadi berkat, mari latih pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan jadilah pendengar firman yang baik, dan muliakanlah akan Tuhan lewat kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.